Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan kesungguhan hati kita mau datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami mau muji-Mu ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita angkat pujian dan katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Berkatakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama kembali katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur sebab Kau setia, sebab Kau setia. Amin. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Berkatakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu.
Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau mulia, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ya Tuhan. Kami mau meletakkan ya Tuhan setiap kebanggaan kami ya Tuhan. Apa yang kami yakini selama ini ya Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, cara-Mu ya Tuhan, jalan-Mu lebih baik ya Tuhan. Kami mau ikut Engkau ya Tuhan. Kami mau meletakkan semuanya Tuhan, kami berserah. Terima kasih Tuhan. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Kami meletakkan semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan kepada Engkau. Kami buka ruang hatiku hanya untuk Engkau. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Jesus, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Have your way, Jesus. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu lebih baik ya Tuhan dari apapun juga ya Tuhan. Shake out the ground, shake out the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake out the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake out the ground of all
all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake out the ground. Shake out the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau jamah, Kau lawat ya Tuhan di tempat ini. Kami rindu menikmati kasih-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang saat ini Tuhan datang dengan pergumulan masalah ya Tuhan, kami akan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan sukacita bagi kami ya Tuhan. Amin. Memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan Amin. bagi kami ya Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi memuliakan nama Tuhan kami yang dahsyat luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar Bersama biasa. Yesus luar biasa, amin. Amin. Boleh kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita. Semua yang sama-sama percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Mari bertepuk tangan yang keras untuk memuliakan nama Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan dengan iman, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang
terbesar. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami rindu untuk memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan dengan sukacita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan di udara. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali persiapkan hati kita di hadapan-Nya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Berkatakan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Tangan Yesus Tuhan. Yesus. Mari dengan bangkit berdiri sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami hadir di tempat ini, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan boleh menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami pagi ini. Engkau siap memberkati dan melawat kami dengan kuasa-Mu yang besar, yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami bagi Tuhan. Biar setiap benih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh terus menguatkan, mengajar, menuntun kami, sehingga kami boleh ada di dalam jalan dan rancangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, dalam kalender gerejawi, setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, gereja beraliran Pentakosta seperti kita Bapak Ibu Saudara masih ada yang menyelenggarakan tradisi doa 10 hari, yaitu doa pencurahan Roh Kudus. Tadi saya tanya apakah gereja ini ada doa 10 harinya? Ada Bapak Ibu Saudara. Ya, emang ini adalah satu tradisi gereja, ya, di mana dasar dari tradisi ini adalah ketika Yesus menyuruh para murid menanti janji Bapa di Yerusalem, dan pada hari yang ke-50, jadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dan kita menanti saat-saat ini sebagai saat-saat tentang penggenapan janji Tuhan buat setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus dicurahkan.
Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, berhubung saya khotbahnya panjang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sudah siap-siap? Enggak ya Bapak Ibu Saudara, saya bagi 3 ya. Saya bicara tentang Roh Kudus dari 3 bagian. Pagi ini saya bicara Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nanti jam 9 Roh Kudus dan gereja, baru Roh Kudus dan pelayanan. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah bukan sebuah, tapi adalah pribadi pribadi yang Allah janjikan, Bapa janjikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mau pergi Bapak Ibu Saudara meninggalkan para murid, ini adanya di kitab Yohanes. Dia pernah berkata kepada para muridnya bahwa nanti kalau dia pergi, ini Yohanes 14 dan 16, maka akan datang seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang sama dengan aku. Pribadi Roh Kudus ini merupakan satu pribadi yang sangat penting peranannya dalam hidup orang percaya. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya sekedar manifestasi kuasa yang seringkali kita saksikan dan kita melihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari pribadi Roh Kudus adalah bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu menuntun orang percaya dalam dunia yang gelap, sampai kepada apa yang Bapa kehendaki, tujuan yang Bapa kehendaki. Kalau dalam tema gereja kita Bapak Ibu Saudara, yaitu menjadi umat yang, kok gak kompak nih jawabnya? Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagian yang pertama ini dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita garis bawahi kata yang pertama dalam ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pribadi Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, yang pertama menurut saya yang paling penting adalah hadir untuk menginsafkan kita dari dosa. Begini Bapak Ibu Saudara, kita buka lagi satu ayat di dalam Titus pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Gini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan apa? Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus sebenarnya hadir dalam diri orang percaya itu adalah untuk mengerjakan yang namanya ini, pembaharuan hidup. Sampai sini ada amin? Pembaharuan hidup. Kata yang sering dipakai di sini Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris saya suka renovasi, merenovasi kehidupan. Tentu orang renovasi rumah itu pengen rumahnya makin bagus atau makin jelek. Orang kalau renovasi rumah itu mikirnya apa ya? Supaya makin bagus. Gak ada, aduh pengen renovasi rumah nih, jendelanya udah bagus tapi kayaknya masih kurang bagus deh, mesti boak sedikit gitu. Mesti dihancurin sedikit. Ini. Gak ada, orang tuh dari rusak jadi bener.
Bapak Ibu Saudara. Nah, gambaran ini sederhana buat kita. Sebenarnya kalau Roh Kudus hadir, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu harusnya mengubah kehidupan orang. Dari orang yang hidupnya di dalam ketidakbenaran, mengalami pembaharuan demi pembaharuan menjadi hidup yang sungguh-sungguh baru di hadapan Allah. Kalau menurut Paulus, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Tapi Paulus selalu ngomong ini, yang terus menerus dibarui dari hari ke hari. Jadi gak cuma sekali, Bapak Ibu. Pembaharuan itu harusnya terjadi berulang kali. Ada prosesnya kira-kira begitu. Dan ada tahapannya. Ada proses dan juga ada progres. Amin. Jangan cuma bilang, ya kan saya masih diproses. Tahun depan masih diproses. Tapi gak pernah ada progres. 20 tahun masih diproses. Itu ibarat anak sekolah TK gak lulus-lulus, Bapak Ibu. Mau TK gak lulus-lulus 20 tahun. Teman-temannya mah kecil-kecil, dia mah udah gede sendiri. Apa lihat-lihat? Om, teman kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen sebenarnya kalau mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti hidupnya mengalami pembaharuan. Yang setuju katakan amin. Tentu setiap kita masing-masing punya prosesnya yang berbeda-beda. Nggak bisa kita pukul rata. Saya juga nggak bisa menilai dan mengukur Bapak Ibu Saudara dengan proses yang saya alami. Tapi apapun itu, semua kita ada proses yang harus kita selesaikan. Ada pembaharuan yang harus terus kita tingkatkan kepada Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Allah. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu betul hal ini. Ini sepertinya bukan khotbah yang asing buat Bapak Ibu Saudara. Oh iya, tahu hidup Kristen harus mengalami pembaharuan. Tetapi saya ingin mengajar kita untuk lebih sedikit memperhatikan bagaimana prosesnya itu terjadi. Yang pertama tadi, Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Kalau ia datang, dia akan menginsafkan kita akan dosa. Bapak Ibu Saudara, pembaharuan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyadari dosa kita dan bertobat. Jadi pembaharuan itu dimulai ketika Bapak Ibu Saudara membuka hati dan menyadari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada dalam hidup kita dan mengambil keputusan untuk bertobat kembali kepada Allah. Ini pintu masuknya. Ini starting pointnya, ini titik poinnya. Untuk kita melangkah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dia akan menginsafkan kita dari dosa. Kan kata insaf ini Bapak Ibu Saudara, sederhananya adalah menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dibutakan ya. Mata rohani kita dibutakan untuk melihat kejahatan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kejahatan diri kita sendiri. Apalagi dunia hari ini Bapak Ibu Saudara begitu memikat yang tanpa disadari Bapak Ibu Saudara kita ada di dalam satu lingkungan atau satu keadaan yang kira-kira makin kemari Bapak Ibu Saudara bicara tentang kebenaran hidup, nilai hidup yang benar sesuai dengan standar Alkitab, makin lama makin buyar Bapak Ibu Saudara. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara kita menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan kalau kita lihat fenomena kehidupan orang hari ini Bapak Ibu Saudara, kayaknya makin kemari yang namanya kebebasan itu makin nyata Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam ilmu pengetahuan ada satu fase di dalam kebangkitan ilmu pengetahuan yang makin kemari Bapak Ibu Saudara disebut dengan era post-truth. Post-truth itu bicara soal di balik kebenaran. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang klaim dirinya benar. Berangkat dari sebuah teori namanya relativisme. Semua relatif, tergantung sudut mana. Buat kamu benar, belum tentu buat saya benar. Buat saya benar, belum tentu buat kamu benar. Tergantung. Nah, masalah tergantung ini yang menjadi problem itu adalah standarnya apa? Orang masing-masing pakai standar hidup masing-masing Bapak Ibu. Tapi orang percaya standar hidupnya apa? Nggak bisa, kebenaran Alkitab. Ini bukan lagi prinsip, ini mutlak.
Bapak Ibu Saudara mau pakai standar hidup apa sekarang? Mau pakai standar hidup apa? Apa yang mempengaruhi kita berpikir? Apa yang mempengaruhi pikiran? Apa yang mempengaruhi perkataan? Apa yang mempengaruhi perbuatan kita? Apa? Kebenaran harusnya. Ada amin gak nih Bapak Saudara? Ya udah, jangan tegang-tegang Bapak Saudara. Tegang juga ya. Slow aja, slow. Harusnya semua tindak tanduk kita itu dipengaruhi oleh kebenaran. Tapi hari ini orang punya standar kebenaran yang berbeda. Bahkan ada standar ganda. Standar ganda itu kalau di gereja dia pakai standar Alkitab. Tapi kalau di luar standarnya lain. Dia membagi dua antara dunia dan rohani dan jasmani. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita ada semua itu Bapak Ibu Saudara standarnya harus kebenaran Alkitab. Sampai sini ada amin. Nah, bagaimana kita bisa mengenal suara itu yang menginsafkan kita? Ya adalah ketika Bapak Ibu Saudara sebenarnya Roh Kudus itu bicara kepada kita. Waktu dia hadir dalam hidup kita, dia itu sebenarnya memberikan kepada kita tanda, sinyal, apapun bentuknya itu yang membawa Bapak Ibu Saudara untuk memahami ini benar atau salah begitu. Bapak Ibu Saudara pernah nggak punya pengalaman waktu melakukan kesalahan ada rasa, begitunya di dalam hati itu ada yang bilang jangan, tapi begitu lakukan merasa bersalah, jantungnya dak dikduk gitu. Pernah nggak Bapak Saudara? Pernah nggak? Kalau ada yang manggut-manggut saya masih bersyukur Bapak Saudara. Berarti alarmnya masih kenceng. Ya kan begitu kan? Bapak Ibu Saudara kalau pakai Google Maps, kita directnya kan lurus belok kiri kan, kita belok kanan ngoceh kan Google Mapsnya. Coba Bapak Ibu Saudara sekali disuruh ke kiri, Bapak Ibu Saudara ke kanan terus. Bohwat juga tuh. Dia bohwat loh bener. Aduh nyasar ini katanya. Dia gak komen lagi, karena itu udah jauh dari titik Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau masih ada alarm nih yang ada dalam hati kita, harusnya kita lebih peka. Sampai sini ada amin nih. Nah gitu. Harusnya makin peka nih. Kalau debarnya makin kencang makin bagus Bapak Ibu Saudara. Berarti ini emang jarang buat kesalahan. Tapi kalau udah bikin salah gak berdebar-debar, nah loh. Ini udah pakar nih. Pakar pembuat kejahatan maksudnya. Sampai alarm Tuhan aja dia gak dengar. Bayangin. Harusnya kita sadar akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, pintu masuk dari pembaruan itu adalah pertobatan. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara sebenarnya setiap hari. Maksudnya bertobat setiap hari itu adalah berusaha untuk hidup dalam kebenaran secara sungguh-sungguh. Karena kita menyadari betapa lemahnya sebenarnya kita ini Bapak Ibu Saudara. Sama yang Bapak Ibu Saudara saya khotbah begini bukan saya udah lebih benar loh dari Bapak Ibu Saudara. Ini kan kita sama-sama daging ya. Saya juga masih pakai daging ini bukan plastik Bapak Ibu Saudara ya. Ini daging yang punya keinginan yang seringkali menggerogoti kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Menarik kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan. Seringkali daging ini begitu luar biasa menarik kita. Nah Tuhan sebenarnya lewat Roh Kudusnya itu memberikan kepada kita kemampuan. Roh Kudus itu mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebenaran. Makanya kita diajar untuk peka dengan Tuhan. Nah kepekaan dengan Tuhan ini tidak bisa instan Bapak Ibu Saudara. Kepekaan dengan Tuhan itu harus dilatih. Harus terus dilatih, harus konsisten, harus tekun. Gak bisa instan, gak bisa tiba-tiba orang peka dengan Roh Kudus, gak bisa. Maka itu harus dilatih Bapak Ibu Saudara. Gereja memberikan sarana atau fasilitas doa, nah, itu latihan. Doa di gereja, doa di rumah pribadi. Gereja memberikan fasilitas belajar kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara juga baca Alkitab di rumah. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu nilai-nilai dan standar yang harus dipakai. Kebenaran-kebenaran harus dilakukan. Nah sekali lagi ini gak bisa instan Bapak Ibu Saudara. Ini bicara soal proses. Saya percaya Roh Kudus itu penuh kuasa. Iya. Tetapi Roh Kudus juga tertib kata Alkitab. Dia bekerja dengan cara gak ada orang ditumpangin tangan langsung pinter. Gak ada. Kalau ada semua ke gereja setiap mau ujian. Dalam nama Yesus besok uan 90. Siapa yang ngerjain? Roh Kudus.
Ini nggak jauh beda sama paranormal kan ini begini. Sama kita nggak mungkin bisa tiba-tiba peka dengan suara Tuhan kalau nggak pernah belajar. Amin. Maksud saya melatihnya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Bertahun-tahun merayakan Natal, Paskah, kenaikan, doa lagi 10 hari. Bertahun-tahun kalender ini kita lakukan. Mari kita tunjukkan buah-buah perubahan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita maksud saya di dalam kebenarannya, menuntun langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini bicara soal bagaimana Roh Kudus menginsafkan kita. Yang kedua, dia mengajar kepada kita. Dia mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Roh Kudus Bapak Ibu Saudara menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengalami atau mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, mundur 2 pasal. Ayat yang ke-26. Asisten, boleh ambilin air. Saya punya asisten. Asisten, air. Ya, bawa ke depan. Percuma ikut kalau nggak kerja, ya nggak? Cuma nebeng doang, pengen makan, pengen jajan. Kerja dong. Masa. Dia paling senang ikut saya pagi-pagi, Pak. Ikut pelayan karena tahu bapaknya kalau pelayanan dia ikut, waduh, murah hati. Boleh jajan, boleh ini, boleh itu, ya. Saya ngos-ngosan nggak apa-apa Bapak Saudara ya. Tapi tenang Bapak Saudara ya. Ayat 26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kau katakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu diberikan untuk menuntun orang percaya mengerti kebenaran. Tetapi juga yang paling penting adalah bukan itu, tapi melakukan kebenaran. Jadi istilah mengajarkan segala sesuatu bukan hanya seperti seorang guru yang mengajar, tetapi lebih kepada bagaimana mendampingi para murid itu, mendampingi orang percaya itu untuk mengerti dan melakukan. Jadi bukan cuma tahu, tapi melakukan kebenaran-kebenaran. Kenapa perlu Roh Kudus Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kebenaran? Karena kebenaran itu ada harganya. Yang setuju katakan amin. Semua orang ini mau benar Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang mau salah, nggak ada. Semua orang maunya benar. Nggak ada orang mau salah. Mau pakai baju yang benar, benar ya? Makan yang benar, semua yang benar. Pengen denger juga yang benar. Nggak ada orang pengen denger salah. Pengen diajar juga diajar yang benar. Semua orang pada prinsipnya ingin kebenaran. Tetapi yang membedakan adalah tidak semua orang mau melakukan apa yang benar. Karena kebenaran itu ada harganya. Nggak ada orang Kristen yang nggak tahu Bapak Ibu Saudara, kasihilah musuhmu. Nggak ada. Ada Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Perintah itu ada nggak? Ada nggak tahu? Saya pikir udah tahu itu dari kecil kita dengar sekolah minggu. Diajarin jangan berantem ya, gitu kan. Kita tahu kebenaran itu sebenarnya, semua kebenaran itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kita tahu. Tapi mau tanya nih, maaf numpang nanya. Termasuk nanya diri sendiri ya. Dari semua yang kita tahu, berapa banyak yang udah dilakukan? Halo? Ini kita jadi masalah kedua. Makanya kita perlu Roh Kudus. Pakai kekuatan Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Ngasihi musuh. Kita kan punya prinsip pukulan adem sari Bapak Ibu Saudara. Tahu gak?
Itu pukulan kalau masuk bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Itu pukulan air besar itu. Lebih sakti. Jangan, firman Tuhan berkata, ditampar pipi kiri kasih. Ada yang ngasih pipi kanannya? Nggak ada. Jangankan ditampar. Ya kan? Tersinggung sedikit aja kita bereaksi Bapak Ibu Saudara. Dan macam-macam reaksinya. Paling gampang adalah Bapak Ibu Saudara hidup kita sehari-hari. Makanya setiap hari kita tuh punya pilihan. Roh Kudus itu menemani kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih dan melakukan apa yang benar. Setiap hari itu pilihannya sama. Melakukan kebenaran apa tidak. Cuma dua datangnya. Pilihannya sama. Waktu Bapak Ibu Saudara di kantor, ada orang gosip. Biasakan teman-teman kantor kalau lagi break ngejulit Bapak Ibu Saudara. Ya, ini terjadi di mana-mana, nggak cuma di gereja. Di mana-mana. Semua terjadi. Saya juga menemukan fenomena yang sama Bapak Ibu Saudara. Bahkan, maaf, tapi ini direkam tadi dipotong bisa nggak nih? Nggak enak nih. Kita tolong potong ya. Nggak bisa. Nggak jadi. Ibadah kedua khotbah beda. Tapi ntar boleh serempetin. Bahkan nggak usah pakai mic. Nggak kerekam kan ini? Ya udah, biar yang nonton nafsir aja. Sensor ya. Bener nggak? Nah itu Bapak Ibu, kalau kita hadir di situ kita tuh punya pilihan. Kupingnya makin dibuka. Terus nengok ke kanan dan ke kiri bilang gini, masa sih? Atau kita tutup kuping, makan cepet-cepet. Saya duluan ya. Aduh toksik. Apa? Nggak usah didengar. Kalau nggak patut didengar jangan. Kita punya pilihan untuk memilih itu. Tuh nonton, tuh main di laptop, atau lagi buka gadget, semua tampilan-tampilan itu kan ada aja ya. Karena memang di era sekarang Bapak Ibu Saudara, hati-hati buat anak-anak kita. Jauh sebelum era ini berkembang, ada seorang dokter, saya lupa namanya, Dokter Andik itu sudah ngomong dalam seminar-seminarnya. Dokter Andik ini seksolog. Nanti ke depan orang tidak akan akses pornografi, tapi pornografi akan akses orang. Kita nggak usah nglik dan minta apapun, dia nongol sendiri. Bener apa bener? Yang apalagi yang sesama itu juga udah mulai terang-terangan tuh. Buka TikTok, ya kan? Tiba-tiba ada aja tuh yang aneh-aneh, jebret. Buka Facebook. Nah, kita punya pilihan, skip aja, atau Tan jangan diganggu. Kita punya pilihan. Di jalan ketemu siapapun diserempet, kan gitu ya. Sen kanan belok kiri, biasa itu di Jakarta. Kita udah bener, orang lain gak bener. Kita udah pelan-pelan, orang lain kenceng-kenceng. Kita udah hati-hati, orang lain yang gak hati-hati. Jadi itu. Dan kita punya pilihan. Waktu kita mau marah, Bapak Ibu Saudara. Mau marah, itu kita punya pilihan. Marahnya bisa gak ditaker? Proporsional gak marahnya? Atau kita bumi hanguskan orang, apalagi kita punya kuasa. Kita punya power, benar gak? Kita seorang atasan. Hari ini saya gak mau lihat muka kamu ya. Pindahin mukanya, begitu. Bukan pindahin orangnya, pindahin mukanya loh coba. Saking marahnya kita. Gak benar nih. Kita punya pilihan. Nah inilah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara bekerja dalam hidup kita sebenarnya. Bukan hanya mengajar. Kalau ngajar kita mah udah tahu. Sekarang tinggal praktek. Amin. Emang agak lemas Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saya tahu Bapak Ibu Saudara. Harganya mahal. Harganya sulit. Bukan hanya di gereja juga demikian. Dalam pelayanan juga demikian. Tapi inilah Tuhan memproses hidup kita. Dan Roh Kudus hadir mengajar, mengilhamkan. Di lain kesempatan ada hikmat Roh Kudus. Ya. Hikmat yang lahir dari Roh Kudus. Yang menuntun orang untuk melakukan perkara-perkara yang besar sebenarnya.
Bapak Ibu Saudara, nggak ada ruginya sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam kebenaran. Apalagi Bapak Ibu Saudara hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara lihat, satu kali Petrus ditangkap di depan mahkamah agama, lalu disuruh bersaksi. Petrus nggak bisa ngomong apa-apa. Roh Kudus turun dalam hikmatnya. Sampai orang-orang di sana yang terpelajar terheran-heran, ini orang kan cuma nelayan ya. Ini kan nggak lulus pendidikannya. Tapi kok bisa menceramahi kita seperti ini. Menuntun orang itu punya hikmat. Kapan-kapan ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus baru memimpin orang percaya dalam kebenaran. Jadi pertobatan diajar dan terus dipimpin. Terus hidup dalam pimpinan. Baru pembaharuan itu nampak tadi. Jadi buka hati, mau diajar, mau melakukan, kira-kira gitu. Baru buah itu nampak. Yuk kita buka Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah, ini terus ya sampai ke bawah, sampai 18 kayaknya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu kita baca. Bapak Ibu Saudara lihat, Paulus ngomong gini, di dalam kehidupan kita ada dua bagian yang saling tarik menarik, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita Bapak Ibu Saudara baca di bawah antara ayat 19 sampai ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara akan melihat, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup menuruti keinginan daging atau hidupnya dipengaruhi oleh keinginan daging, dipimpin oleh keinginan dagingnya, maka jelas buahnya, yaitu perbuatan-perbuatan daging. Apa itu? Ayat 19, perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabbukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengikuti keinginan daging jelas hasilnya, tapi orang yang mengikuti keinginan roh juga jelas hasilnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mau mengalami pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, dia mau membuka hati, mau melakukan, dan hidupnya makin hari Bapak Ibu Saudara, namanya dipimpin itu berjalan ke arah kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya ciri-ciri Bapak Ibu Saudara, punya dampak dalam hidupnya, yaitu buah rohnya keluar dalam kehidupannya. Roh Kudus menuntun orang semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau serupa dengan Kristus itu jelas. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti menuntun kita ke sana. Menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Ada buah dalam kehidupan. Buah-buah ini adalah hasil pembaharuan. Pembaharuan ini tidak instan. Pembaharuan ini adalah sebuah proses. Kita bertobat setiap hari. Masih ada hal-hal yang tidak kita lakukan dengan benar kepada Tuhan. Kita datang Bapak Ibu Saudara berdoa. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara, saya juga terbatas. Saya juga banyak tahu, banyak dituntut, tapi juga banyak lalai,
banyak gak benernya juga, banyak salahnya juga. Setiap malam Bapak Ibu saya selalu menyadari, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tidur saya suka doa begini, Tuhan ampuni ya saya kalau hari ini bahkan ada peristiwa-peristiwa yang saya ingat, tadi saya tuh mestinya gak boleh marah begitu loh. Atau saya bercanda nih sama teman tuh, saya ini kan suka bercanda Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau ngeledek orang tuh suka kelewatan gitu. Dia sih gak tersinggung ya, namanya teman ya. Tapi gak tahu juga kalau pulang dia marah ya. Tapi selama ini gak sih. Tapi di rumah kadang saya renungan ya, tapi kenapa saya canda begitu ya? Kenapa saya jelekin dia begitu? Takutnya kalau dia tersinggung gimana? Terus kalau ini kan di depan teman-teman ya, kita nggak tahu hatinya ya. Bisa jadi di depan senyum kan, tapi di hati menangis kan bisa jadi. Kenapa saya mesti ngomong ini ya? Tadi waktu marah kok kalimat ini keluar ya? Gitu. Kadang saya suka renungin loh. Kenapa? Karena kita mau benar. Amin. Apalagi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira Tuhan senang nggak dengan pergelaran kehidupan yang demikian? Kalau belum, ya kita bersama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna, betul. Memang kita berjuang bersama-sama hari ini. Dan perjuangan kita tidak akan ada artinya tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita waktu berdoa, minta Roh Kudus hadir dalam hidup dan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh buka hati, orang yang mau, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Dan Dia akan menuntun kita dalam kebenaran. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tisu. Dari F aja ya. Makasih. F aja. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati dan kita berdoa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Pulihkan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan Tuhan. Biarkan musik mengalukan dengan lembut. Bapak Saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Dalam rangkaian doa Pentakosta kita hari ini, ketika kita minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah janji Bapa berikan. Kalau Dia hadir, Dia akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mau memperbaharui hidup kita,
menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Dia akan membawa engkau kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan engkau untuk kembali kepada Tuhan, membuka hatimu untuk bertobat kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika ada hal-hal yang masih dosa-dosa yang masih merintangi kita hadir dalam hidup kita, maukah Bapak Ibu Saudara membersihkannya bersama dengan Tuhan? Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus pasti mampukan. Roh Kudus pasti memberikan kemampuan dan kekuatan. Dia mau mengajar Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya kita mengerti yang benar, tapi kita mau melakukan kebenaran-kebenaran itu. Kita gak bisa lakukan kebenaran itu dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melakukannya dengan kekuatan Allah. Amin. Kita bisa mengampuni karena Tuhan yang menampukan kita. Kita bisa hidup benar karena Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa jujur, kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan karena Tuhan yang memampukan. Sekali lagi, kalau dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, kita pasti gagal, kita lemah. Kita perlu kuasa Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan, sehingga semakin hari hidup kita semakin diubahkan. Setiap kita punya proses yang berbeda-beda, tapi apapun prosesnya itu, mari kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Pagi ini saya berdoa, biar kuasa Roh Kudus memampukan kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita buat Roh Kudus. Izinkan Dia hadir dalam hidupmu dan mengubahkan engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita mau berusaha bersama-sama berjuang. Kita percaya Tuhan bisa tolong hidup kita. Tuhan, saya percaya Roh Kudus pasti mampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang pagi ini engkau mau menerima Tuhan, maksud saya menerima Roh Kudus hadir dalam hidupmu dan mengubahkan engkau. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Katakan, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah katakan, pegang tanganku Tuhan, oh, pegang tanganku. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami. Kami semua di sini angkat tangan Tuhan dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, pegang tangan setiap kami. Kau melihat hati anak-anak-Mu pagi ini yang datang. Kau melihat hati mereka dan melihat hidup mereka. Tuhan, tolong kami. Kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami. Mari pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, pegang tangan kami. Hadir dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan baru.
Roh Kudus mampukan kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang menyaksikan lewat YouTube, Tuhan, kami berdoa. Kami angkat tangan kami. Pegang tanganku, pegang tangan kami. Pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-Anu yang pagi ini datang, Tuhan, Engkau tahu hidup mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan, dalam setiap kelemahan, kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki, kami jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang belum selesai dalam hidup kami, tapi pagi ini Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, kemampuan dari Roh Kudus yang menuntun, menolong kami semua. Pegang tangan setiap kami melewati kehidupan setiap hari ya Tuhan. Pegang tangan kami, sertai kami Tuhan. Ingatkan kami, mampukan kami, tolong kami untuk kami hidup menyenangkan hati Bapa. Tuhan, sekali lagi kami berserah ke dalam tangan-Mu. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi biar kekuatan Allah hadir dalam hidup kami. Pagi ini berdoa dalam nama Yesus, kekuatan Allah yang baru, kekuatan dari Roh Kudus hadir dalam hidup setiap umat-Mu. Pagi ini Tuhan, tidak terkecuali mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Kekuatan Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bilang haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan juga setelah Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirana. Dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirana. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan di udara. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang mari kita sama-sama saksikan warta jemaat melalui tayangan berikut. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Andres Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai 27 Mei 2023 pukul 18.30 di tempat ini.
Seluruh Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 28 Mei 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 11 WIB di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Gereja memiliki program rohani malam teduh dan rehat di YouTube channel GBI Ruko Geraha Niaga. Kami menghimbau jemaat untuk memfollow akun sosmed gereja kita untuk dapat menikmati konten yang ditayangkan. Bapak Ibu, gereja juga membuka program bimbingan belajar matematika khusus anak sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak yang Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Tuhan, di akhir dari ibadah kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar. Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapa, kiranya apa yang kami lakukan semata-mata boleh menyenangkan hati-Mu. Kau disenangkan lewat kehadiran kami, lewat pujian kami, dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, terus pakai mereka menjadi alat-Mu. Dan Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami,
sepanjang hari ini dan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, menopang kami dan menuntun kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, menjaga, menopang, memelihara hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Besar anugerah